Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita memulai belajar tentang cara menyimpan, tentang menyimpan dokumen. Kemarin pada saat penanganan surat terakhir, yaitu surat disimpan. Nah, dalam menyimpan ini ada di sini terlihat 5 cara, 5 sistem. Pertama, sistem abjad atau alfabet, filing system. Kedua, sistem subjek atau masalah, ya, atau di dalam surat itu biasanya ada perihal masalah, ya. Yang ketiga, kronologi atau istilahnya sistem tanggal, yaitu yang keempat berdasarkan wilayah atau geografi. Kemudian berdasarkan nomor atau numerical filing system. Kita mulai dengan sistem alfabet atau abjad, ya. Di dalam menyimpan surat tentu saja harus ada patokannya, ya. Di sini seperti tadi disebutkan ada 5 patokan. Nah, yang patokan abjad berarti menjadikan abjad sebagai patokan. Kita memilah-milah dalam penyimpanannya, mulai dari huruf A, abjad A sampai dengan Z. Otomatis berarti diperlukan sebanyak wadah A sampai Z, ada 26. Kalau misalnya di sini laci membutuhkan yang mulai dari A namanya, ya, berarti ada A sampai Z. Nah, karena bisa saja kalau ini misalnya terlalu banyak laci di dalam lemarinya, kita bisa gunakan satu laci. Di sini ada 4 abjad A, B, C, 3 abjad di sini, ya, A sampai C, berarti 3 abjad. Berarti D sampai F dan sebagainya sampai Y sampai Z. Berarti di sini tidak harus 26 laci, ya. Tetapi di dalam satu laci ada 3 abjad. Kalau di sini bisa aja 4 abjad atau 2 abjad, ya, tergantung bagaimana keperluannya. Nah, ini lacinya misalnya. Untuk menyimpan tersebut di dalam laci sesuai dengan abjad, kita buatkan klasifikasi atau kelas-kelasnya, atau ruangannya, ya, wadah-wadahnya. Untuk sistem abjad di sini biasa tentu saja yang disimpannya itu berdasarkan nama, ya, nama orang, nama lembaga, instansi, ya, instansi pemerintah atau swasta. Klasifikasinya bisa dilihat seperti ini, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Di sini yang pertama yang dibutuhkan peralatan, ya, yaitu laci, kan. Itu laci untuk petunjuknya, ya, ada petunjuk. Di situ sekat-sekat, ya, itu sebenarnya kalau misalnya dalam satu laci ada 3 abjad, berarti di satu laci itu perlu 3 petunjuk atau 3 guide namanya, ya. Setelah guide kemudian disekat-sekat lagi dengan namanya folder, ya, baru surat rincian namanya dari suratnya di sini, ya. Nah, seperti di sini untuk guide A nanti dirincikan lagi dengan foldernya A kecil, ya, sampai AZ, ya. Guide dibutuhkan kalau misalnya per laci itu 26, tapi kalau misalnya dalam laci seperti di sini A sampai C, tetap guide diperlukan sebanyak 26 juga, karena mulai dari A sampai Z. Tapi karena di sini misalnya satu laci ada 3, berarti A sampai C, berarti butuh guide 3, yaitu A, guide B, guide C. Untuk guide A, di belakang guide A ada folder A sampai AZ, A sampai AZ. Misalnya di situ akan disimpan
Di situ akan tersimpan surat atas nama Basuki Abdullah. Oh, Basuki Abdullah gitu kan, padahal di sini B. Nah, dalam penyimpanan di sini sebelumnya harus diindek dulu, namanya mengindek ya. Mengindek nama. Jadi ada aturan-aturan mengindek. Untuk Basuki Abdullah itu diindek menjadi Abdullah Basuki. Untuk Dewi Astinawati diindek menjadi Astinawati, Dewi. PT Angkasa diindek menjadi Angkasa PT. Logikanya nama PT kan banyak, PT. Nah, oleh karena itu di sini Angkasa dulu asalnya PT ya. Logikanya, tapi memang ini sudah aturan saja ya, aturan dalam mengindek. Nah, di sini setelah Basuki Abdullah diindek menjadi Abdullah Basuki, maka Abdullah inilah menjadi patokannya, yaitu A ya. Kemudian foldernya AB. Berarti surat Basuki Abdullah itu ada di belakang guide A dan di belakang folder AB karena Abdullah. Suratnya sendiri rinciannya ABD kan Abdullah. Nah, di belakang ABC tentunya ya. Tapi yang penting diketahui di sini surat dari Basuki Abdullah itu menjadi Abdullah Basuki, di guide-nya petunjuknya atau guide A dan di foldernya folder AB. Untuk Dewi Astinawati menjadi Astinawasi, berarti guide-nya A, kemudian foldernya AS. Nah, itu AS ini biasa disebut itu kodenya ya, kodenya. Kalau di dalam kemarin ada waktu membuat di buku agenda ada kode di belakang itu. Ini kode yang maksud kode itu di sini ya, hasil dari mengindek. Kemudian nah kesimpulannya tadi ya, surat dari Basuki Abdullah berada di belakang guide A dan di belakang folder AB dan selanjutnya ya. Kemudian kira-kira nih di belakang guide B ya, di belakang guide B ya, yang ada surat apa saja, surat siapa saja. Nah, di sini contohnya Ahmad Ba'asir. Ahmad Ba'asir kalau diindeks, setelah diindeks menjadi Ba'asir, Ahmad. Ba'asir, nah berarti BA. Nah, berarti di belakang guide B dan di belakang foldernya BA karena Ba'asir. Penyimpanan suratnya ya karena Ba'asir ya, ini BA, BA ada A-nya 2 gitu ya. Penyimpanannya, tapi ya di belakang guide dan di belakang folder. Kemudian Sulaiman Bisri dibalikan menjadi Bisri Sulaiman setelah di indeks. Bisrinya berarti BI ya, di guide-nya guide B, kemudian di foldernya belakang folder BI dan selanjutnya ya. Oke, di situ ya. Kemudian untuk di guide C ya, yang setelah diindeks depannya C, misalnya Diana Cintami misalnya, Diana Cintami bukan di D tapi Cintami Diana, berarti di guide C, di belakang guide C dan di belakang folder CI. Kenapa? Karena dibalik jadi Cintami. Kemudian di D misalnya Dodi, Ahmad Dodi. Nah, setelah Ahmad di indeks Ahmad Dodi menjadi Dodi Ahmad, berarti di guide D di belakang folder DO, D besar O kecil. Sini nggak saya tulisnya, folder butuh DA sampai DZ kan sini ya, tapi Bapak nggak tulis di sini. Dan selanjutnya, nah, khusus untuk di sini juga ada, ini penting nih, ketika menemukan nama dari marga, contohnya di sini marga Hutauruk misalnya ya, marga Hutauruk. Nah, marga itu yang didahulukan. Contoh misalnya ini ada nama Andi Laksa Hutauruk, maka nama marga didahulukan, Hutauruk Andi Laksa, Hutauruk, Andi Laksa.
atau bisa juga menjadi Andi kemudian nama ketiga Lasa. Tapi ini penting ini ya dulu ya. Hengki Imaniar, dari Imaniar Hengki dibalik ini bukan marga sih. Tapi misalnya Lukman Sanusi Harahap, ini Harahap ini adalah marga, maka Harahap, Lukman Sanusi, maka Harahap itu di belakang guide H gitu, dan di belakang folder HA disimpannya di lacinya. Untuk Hutauruk di belakang guide H dan di belakang folder HU, dan selanjutnya sampai Z. Ahmad Zainuddin misalnya ya, Ahmad Zainuddin, nah maka menjadi Zainuddin, Ahmad. Berarti ada di guide Z, di belakang Z, dan di belakang folder ZA dan sebagainya. Demikian ya yang bisa Bapak sampaikan untuk sementara di dalam pengetahuan tentang di manakah kira-kira dokumen berada dalam laci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.